Vice Manager in Indonesia, the fastest in the world. Kita sambut Ibu Vita. Silakan Ibu Vita. Ya, ternyata Ibu Vitanya. Ada suara kamu. Ambil silakan. Ibu Vita, silakan ambil. Gak ada suara. Oh, udah sekarang? Oke. Sudah? Oke. Oh iya ya, oke. Sorry, saya tadi ngomong sendiri berarti. Baik, terima kasih Pak Wijaya, Bunda Quinsa, sama Pak Masyuri ya. Terima kasih sekali tadi perkenalannya, tetapi sebenarnya itu terlalu berlebihan. Saya biasa-biasa aja dan saya bukan the fastest gitu ya, biasa-biasa aja gitu ya. Tapi memang harus saya akuin sejak Agustus saya jalanin bisnis ini sangat luar biasa ya. Saya nggak nyangka percepatannya seperti itu ya gitu. Jadi sudah waktunya. Memang kemarin Miss Gan bilang, ayo Bu Vita bicara gitu ya. Sebenarnya saya sama kayak Pak Wijaya ya Pak, deg-degan juga gitu ya. Karena ini bukan hanya di dalam grup saya, tetapi grup semuanya. Tetapi Bapak Ibu, di sini kita bersatu, walaupun kita tidak ada di dalam satu jaringan. Karena apa? Pada saat nanti Bapak Ibu mencapai suatu titik prestasi, itu ada satu bonus yang dihitung dari omset nasional. Jadi di sini sebenarnya di Zoom malam ini kita tuh sebenarnya adalah bersatu, seperti itu ya. Oke Bapak Ibu, saya tidak akan berlama-lama. Saya mencoba membawakan suatu materi, semua bisa sukses di Swanghor. Menurut saya memang benar-benar bisa sukses ya Bapak Ibu ya, selama Bapak Ibu mengerti apa itu yang diberikan oleh Swanghor, dan Bapak Ibu juga menguasai produk yang Bapak Ibu tawarkan ya. Nggak mungkin kita bisa sukses kalau kita tidak mencoba produknya. Jadi makanya kalau ada grup telepon saya, nomor satu yang saya tanya, sudah minum kopinya belum? Seperti itu ya. Jadi memang Bapak Ibu harus mencoba produknya dahulu ya. Oke, saya tidak akan membahas tentang kopinya, tetapi nanti di akhir acara di grup saya akan memberikan beberapa kesaksian. Begitu bagusnya produknya Swanghor ya, dan odol kita gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mendengarkan kesaksian-kesaksiannya mereka. Saya sendiri juga kaget gitu ya, kok bisa kopi bisa seperti itu gitu ya. Oke, mengapa Swanghor? Mengapa saya memilih Swanghor? Setelah 13 tahun, saya tidak pernah ikut MLM apapun. Saya di prospek selama 13 tahun, tentu begitu banyak multi level, tetapi saya hati saya tidak tergerak gitu ya. Hati saya tidak bergetar gitu ya. Jadi sewaktu Miss Gan menghubungi saya tanggal 23 Juli, itu sebenarnya Miss Gan sudah pernah WA sebelum-sebelumnya, tapi saya cuekin gitu ya. Jadi maaf Miss Gan. Tetapi tanggal 23 Juli itu nggak tahu kenapa hati saya kepingin membalas gitu ya. Artinya kamu siapa, ini produk apa, dan sebagainya. Tanggal 23 Juli kita ngobrol itu jam 12 malam. Jadi bisa bayangin Miss Gan itu kalau ngechat malam hari ya, subuh gitu ya, pagi-pagi sekali gitu. Kita ngobrol dan sebagainya. Tetapi karena saya ada kesusahan bahasa dengan Miss Gan, saya bahasanya ya itu tadi ya, saya bahasa Pluto dan Miss Gan bahasanya Mars gitu ya, tidak connect gitu ya. Akhirnya saya bilang sama Miss Gan tolong saya ditaruh di bawah orang Indonesia gitu. Terserah Miss Gan siapa, tetapi harus yang pintar bahasa Inggris, karena pertanyaan saya banyak gitu ya. Karena maklumlah Bapak Ibu, saya 13 tahun nggak pernah main MLM, tetapi saya penasaran kenapa bisnis ini bisa booming di Malaysia sama Singapura. Nah ini pasti ada sesuatu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar ngelihat bisnis ini nggak akan mungkin besar kalau produknya tidak berbicara gitu ya. Jadi di situ kita bisa lihat pasti ada sesuatu di balik itu. Jadi saya bilang sama suami saya, ini Miss Gan ya, bonusnya waktu masih memprospek, beliau kasih bonusnya ke saya kaget gitu loh. Beliau bankir, nggak pernah main multi level, berarti sama saya. Terus lalu bonusnya 9 digit dalam rupiah. Luar biasa sekali gitu loh. Jadi saya pikir ini bisnis apa? Dan yang bikin saya hatinya kepingin bergabung juga karena
satu yang saya lihat kopinya itu harganya murah. Saya cinta sekali sama bangsa Indonesia ini, saya kepingin bangsa Indonesia ini bangkit gitu ya. Jadi saya pikir ini adalah bisnis yang bisa untuk masyarakat Indonesia. Jadi saya pikir ini siapa tahu ini bisa membantu bangsa kita untuk bangkit habis keterpurukan dari habis dari pandemi ya gitu. Oke, jadi Bapak Ibu, kalau misalkan kita mau sukses di sini, kita harus tahu dulu mengapa kita memilih bisnis ini. Karena saya juga nggak gampang di prospek, saya nunggu momen yang tepat, perusahaan yang tepat dan sebagainya. Dan saya rasa saya memutuskan di Swanghor ini memang ini adalah petunjuk dari Tuhan. Banyak sekali petunjuk dari Tuhan bahwa saya sepertinya memang harus menjalankan ini. Dan Pak Rusli itu adalah provokator saya, dan nanti Pak Rusli akan bicara ya. Beliau bulan ini akan 28% juga. Pak Rusli dia bilang, Bu, bantu orang Indonesia kan nggak harus di perusahaan Indonesia. Tetapi ini adalah perusahaan dari luar, tetapi murah, produknya kopi, kenapa tidak kita jalankan? Akhirnya saya terbuka juga, saya pelajarin semuanya, seperti itu ya. Oke, nomor 1, mengapa Swanghor? Kita harus tahu, kita pintu masuknya adalah kopi. Jadi kalau bukan kopi, mungkin Miss Gan nawarin saya suplemen, nggak mungkin saya tertarik. Tapi karena kopi, ini sesuatu yang fenomenal. Karena apa? Semua orang minum kopi. Itu dulu ya. Gitu. Jadi kekuatan dari produk kopi kita itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang di sini sudah bergabung atau belum bergabung, Bapak Ibu harus tanya sama orang yang mengundang Bapak Ibu. Kenapa produknya bagus? Kenapa booming di Malaysia? Kenapa booming di Singapura? Dan Indonesia baru masuk baru sekitar 3-4 bulan. Ini sesuatu momentum. Jadi Bapak Ibu harus yang hadir di sini ada 205 orang. Kita harus benar-benar merasakan, kita harus melihat bahwa penduduk Indonesia adalah 270 juta atau mungkin 280 juta. Mungkin 80%-nya peminum kopi. Tapi kopi apa? Kopi yang belum tentu sehat. Nah, kita ini memasarkan sebuah produk yang sangat premium, produk yang harganya murah, bisa membantu masyarakat kita untuk bisa sehat secara fisik maupun secara finansial ya. Jadi memang produk kopinya saya harus akuin luar biasa ya. Apalagi saya peminum karena saya ada kena diabetes, suami saya juga ada sakit hipertensi. Lalu yang kedua yang harus kita perhatikan adalah perusahaan ya. Bapak Ibu kalau mau bergabung dalam suatu bisnis apapun, apalagi bisnis jaringan, itu mesti dilihat asal-usulnya gitu ya. Swanghor sudah 35 tahun, saya rasa itu semua orang sudah tahu ya. Yang lebih hebatnya lagi, Indonesia sudah 18 tahun. Kenapa saya nggak pernah dengar di dunia persilatan ini perusahaan apa dan sebagainya. Waktu saya ke kantornya, saya pelajarin, saya tanya sama orang kantornya, memang katanya selama 18 tahun hanya user. Tidak ada yang menjalankan bisnisnya, yang member-membernya hanya sinse, dokter-dokter. Saya kaget Bapak Ibu. Nah, ini yang membuat saya juga akhirnya saya cinta sama Swanghor. Kenapa? Saya itu sempat bilang sama Pak Rusli, aduh sayang ya Pak Rusli, bukan perusahaan Indonesia. Saya bilang gitu, karena saya pencinta, pendorong produk-produk Indonesia. Tetapi saya harus simpatik sama perusahaan ini. Kenapa? Selama 18 tahun tidak ada leader, tidak ada penggerak, tetapi mereka tetap eksis di Indonesia mengobati bangsa kita. Jadi saya pikir ini bagus banget gitu ya. Jadi ini perusahaan yang tidak memikirkan bagaimana ya kalau misalnya perusahaan yang punya produk bagus sekalipun 5 tahun nggak ada penggerak leader, dia udah pasti gulung tikar di Indonesia. Tapi ini 18 tahun. Jadi saya mulai simpatik sama bisnis perusahaan Swanghor ini. Jadi ini salah satu faktor yang Bapak Ibu harus tahu. Kenapa saya begitu menggebu-gebu di sini gitu ya? Karena saya lihat memang komitmen dari perusahaan ini luar biasa. Walaupun di mata saya perusahaan ini mungkin jadul gitu ya. Aduh kok masih pakai website, perusahaan saya aja udah pakai aplikasi, perusahaan saya udah canggih gitu. Tapi saya pikir kalau saya berpikir kenapa, saya pikir saya nggak maju-maju. Jadi yang ada saya maju aja, saya melangkah. Jadi di awal Agustus itu walaupun saya nggak tahu saya harus bagaimana, ya akhirnya saya melangkah sama suami saya. Karena saya bilang sama suami saya, kalau kita nggak jalanin bisnis ini, kita nggak coba produk ini, akan ada orang lain yang sukses di sana, kita hanya jadi penonton.
betapa menyesalnya saya seumur hidup kalau itu terjadi. Karena saya sudah menemukan sebuah bisnis atau sebuah produk yang sangat bagus sekali gitu ya. Lalu pertimbangan saya yang ketiga adalah target market. Bapak Ibu dalam memilih suatu bisnis itu benar-benar harus memikirkan bisnis ini repeat ordernya tinggi apa tidak. Kalau misalnya yang saya ditawarkan bisnis ini adalah suplemen, mungkin saya nggak ini. Karena suplemen itu banyak, saingannya banyak gitu ya. Jadi saya susah. Nah, di sini saya lihat kekuatan dari Swanghor, pintu masuknya adalah kopi dengan odol. Odolnya juga luar biasa sekali gitu ya. Kesaksiannya banyak sekali. Jadi saya juga ngelihat, aduh ini bagus banget. Bisnis yang bagus adalah kita tidak perlu ngopiak-ngopiak. Atau kita tidak perlu menelpon semua orang, ayo belanja dong, seperti itu. Bisnis yang bagus adalah bisnis yang repeat ordernya dengan sendirinya. Seperti itu. Nah, kopinya kita, odolnya kita, saya sih berharap tehnya tuh nanti akan keluar di bulan Januari. Saya menekankan kepada grup, fokus kepada kopi, odol, dan teh. Walaupun sambil saya berjalan 2 bulan ini, saya lihat ternyata produknya Swanghor yang lainnya bagus-bagus. Ya suplemennya, ya alat masaknya, dan semua itu bagus-bagus. Jadi bayangin aja ya, kita di sebuah perusahaan yang dia punya pabrik sendiri, sudah 35 tahun, kita tinggal jalanin sistem. Yang lebih bagusnya lagi, kita punya upline yang sudah berhasil. Jadi saya udah nggak usah pusing-pusing memikirkan saya harus bagaimana. Saya cuma tinggal minta, oke, kamu punya apa? Dia kasih saya PowerPoint, image, saya convert semua ke bahasa Indonesia, saya coba jalankan. Jadi walau di awal Agustus tuh saya benar-benar nggak tahu harus bagaimana, tapi hati saya benar-benar melekat ke Swanghor karena saya lihat ini bisa menolong bangsa Indonesia untuk bangkit gitu ya, untuk sehat dengan cara yang murah. Dan jangan lupa Bapak Ibu, momentum itu nggak akan datang 2 kali. Indonesia penduduknya 270 juta penduduk. Ini Bapak Ibu harus lihat pemikirannya jauh ke depan, bukan sekarang. Saya suka sedih kalau ada leader ketemu saya nanya, bonus sponsornya berapa? Ininya berapa? Tapi saya jawab dengan, kita harus tenang ya menghadapi seperti itu. Sampai saya bilang, kalau bisnis ini binary atau ada bonus sponsor, malah saya nggak gabung. Jadi saya butuh perusahaan yang bisa membawa saya 20 tahun ke depan atau lebih panjang lagi. Jadi semua perusahaan MLM selalu gayanya ngomongnya apa Bapak Ibu? Nanti ada warisan. Terbukti nggak memberi warisan? Terbukti nggak sudah 10 tahun bertahan? Kadang-kadang sudah 1, 2, 3 tahun, tapi mereka bangkrut. Ya kan? Tapi kalau di sini setidak-tidaknya 18 tahun di Indonesia tidak ada leader, dia tetap bertahan. Artinya Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu mesti lihat berada di perusahaan yang sangat tepat. Menurut saya ya Bapak Ibu ya. Makanya saya menularkan ke Bapak Ibu karena pertimbangan saya lama sekali. 13 tahun saya mencari perusahaan. Waktu itu bulan Maret kalau nggak salah, anak saya yang di Australia ini, dia bilang, Mama jalani lagi MLM, tapi cari MLM internasional. Saya bilang, no way, saya nggak mau jalani MLM lagi. Tetapi dalam hati saya mulai berpikir, saya tahu persis bisnis yang ada passive income-nya, salah satunya dengan modal yang terkecil adalah bisnis multi-level. Jadi Bapak Ibu jangan alergi. Kalau alergilah sama money game. Alergilah sama sesuatu yang nggak jelas. Alergilah yang memberikan iming-iming. Kamu nggak usah kerja, tapi nanti bisa mendapatkan uang, dan itu bagaimana mungkin? Di bisnis ini banyak yang tanya sama saya, Bu Vita, kalau kita misalnya mau punya income besar, berapa manusia saya harus rekrut? Saya bilang di sini bukan tergantung dari manusia, tetapi tergantung dari poin, dari omset. Bagus banget gitu loh. Jadi di sini marketing plan-nya sangat simple, dan Bapak Ibu tahu omset itu ya dihitung dari pribadi dengan grup kita. Di tempat lain belum tentu begitu. Mereka ada sistem tutup poin. Tutup poin itu nggak masuk di dalam hitungan bonus. Tetapi di sini kita mau belanja 1 kotak sampai 500 kotak sekalipun, itu masuk ke dalam bonus. Bagus banget gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti yang punya upline, coba tanya ke upline yang aktif. Sistem ini sangat bagus. Saya kebetulan senang dengan sistem gitu ya. Jadi saya saya pelajarin benar-benar gitu ya. Makanya Miss Gan suka kewalahan sama saya karena saya bilang
Miss Gan selalu bilang gitu loh, Bu Vita, rekrut aja, pokoknya jangan tanya ini. Tapi saya bilang nggak bisa, kalau dia ngomong sama bayi boleh, tapi di Indonesia ini orangnya pintar-pintar gitu ya, jadi saya harus banyak belajar supaya saya bisa memenuhi kebutuhan grup saya ya. Tapi setelah semakin kita pelajarin, luar biasa gitu ya, marketing plan-nya Bapak Ibu sangat bagus. Kalau nggak bagus, nggak mungkin saya taruh hati saya di Swanghorn. Ya, seperti itu ya. Dan sekarang ini saya senang sekali, dalam masa 2 bulan, sudah banyak kesaksian dari Indonesia. Saya terima kasih sekali kepada Miss Gan, semua kesaksian-kesaksian dari grup kita itu difilmkan dan bisa disebarkan untuk kebaikan. Ya, jadi Bapak Ibu, di sini tinggal jalankan aja. Sistemnya sudah ada, nggak usah terlalu banyak bertanya. Jadi benar omongannya Miss Gan, nggak usah terlalu banyak bertanya, tetapi paling tidak kita tahu core-nya, bisnis ini tuh sampai di mana gitu ya, konsepnya seperti apa. Melangkah, jangan terlalu bertanya. Kalau terlalu banyak bertanya, nanti kita nggak melangkah-melangkah ya Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir yang tadi saya bilang itu, sistemnya bagus, saya bilang iya, bagus ya. Jadi bagus dan adil, di sini sangat terbukti sekali. Siapa yang tercepat, dia bisa melampaui upline-nya, itu benar ya. Jadi Bapak Ibu, ini salah satu 4 faktor yang saya pertimbangkan untuk saya bergabung di sini ya. Nah, di sini yang saya mau tekankan adalah passive income. Bapak Ibu kalau menjalankan di sini, Bapak Ibu harus punya dream, yaitu ingin punya passive income ya. Kalau nggak punya dream itu susah kita untuk maju ya. Kenapa kita harus punya passive income Bapak Ibu? Di semua bisnis, kalau entrepreneur, kalau kita pemilik perusahaan, pasti kalau perusahaannya maju ya pasti kita akan punya income dari itunya ya, dari bisnisnya. Tapi kayak saya kemarin, saya pebisnis, saya kena dampak dari pandemi gitu ya. Kami loss banyak sekali, nggak cuman hitungannya udah puluhan miliar. Tapi saya berusaha untuk ya sudah berbesar hati, sambil saya menunggu saya jual saham, investor dan sebagainya, datanglah bisnis kopi ini gitu ya. Jadi bisnis kopi ini menurut saya kiriman dari Tuhan buat saya gitu ya, supaya saya bisa menjalankan, membantu orang banyak juga gitu ya, supaya mereka bisa survive. Jadi Bapak Ibu, kita kepingin sekali kan, kita untuk mempunyai suatu waktu yang banyak dan uang yang banyak. Bukannya kita materialistis, tapi ini fakta. Ya, fakta Bapak Ibu ya. Artinya Bapak Ibu harus punya pemikiran, nanti kalau saya udah tua, saya sakit atau ini, bagaimana biaya-biayanya? Ya, beruntunglah ya, kalau pegawai negeri mereka punya pensiun ya. Tapi bagaimana kami yang sebagai swasta dan sebagainya? Jadi Bapak Ibu harus punya passive income demi anak-anak kita semua gitu ya. Nah, bagaimana untuk mendapatkan passive income? Salah satunya adalah melalui MLM ini ya. Jangan malu dengan MLM. Kalau Bapak Ibu di perusahaan yang tepat, tidak perlu malu. Karena apa? Lihat Miss Gan, lihat Ibu Mariani, ya, mereka semua orang-orang hebat, rendah hati, ya kan? Tetapi mereka tetap membantu banyak orang untuk bisa survive ya. Ini sama aja seperti saya bikin usaha, sama aja. Bapak Ibu masuk ke Swanghorn, Bapak Ibu adalah pebisnis. Nah, cuman caranya bagaimana menjalankan bisnis ini? Yaitu bangun basis penikmat kopi. Bapak Ibu nggak perlu pikirkan, saya harus cari leader, saya harus cari pemain multi level, saya harus cari orang yang jago marketing. Enggak Bapak Ibu, bangunlah basis penikmat kopi. Itu aja gitu loh. Kenapa? Buktinya di grup saya membina penikmat kopi semua. Memang ada leader, ada juga penikmat kopi. Tapi setelah penikmat kopi ini mereka merasa nyaman dengan kita, mereka merasa kita perhatikan dan sebagainya, mereka akan menjadi coffeepreneur atau mereka akan menjadi prosumer. Ya, mereka akan jadi pebisnis. Seperti itu ya. Jadi di sini Bapak Ibu bangunlah basis penikmat kopi sebanyak mungkin. Ya, jangan cuma 1, 2, 3 orang, tapi sebanyak mungkin. Buka kartu namanya Bapak Ibu di dalam handphone, yang terdekat itulah ditanya, Bapak Ibu minum kopi enggak? Ini ada kopi kesehatan baru masuk ke Indonesia, bla 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 bla, seperti itu. Ya. Dan kadang-kadang ada yang tanya, ini kopi ini halal enggak? Tentu halal, ya, tentu halal. Karena apa? Kopi ini dikirim dari Malaysia. Malaysia kan negara syariat Islam, ya, seperti itu. Nah, dalam waktu dekat saya dapat bocoran dari manajemen bahwa nanti tahun depan kalau memang ini kerjasamanya sudah sah
kan kemarin bulan Juni udah ada tanda tangan ya untuk halalnya Malaysia dengan halalnya Indonesia ya gitu. Nanti di kotaknya kopi nanti akan ada kayak odol, yaitu akan ada Jakim halal Malaysia seperti itu. Tapi Bapak Ibu jangan nunggu itu keluar. Dari sekarang kalau Bapak Ibu ngerasa ini adalah momentum untuk aku sukses, ya Bapak Ibu harus melangkah. Jadikan area Bapak itu semuanya grupnya Bapak. Daftarnya gratis kok. Daftarnya gratis ya. Jadi Bapak Ibu bangunlah basis penikmat kopi. Lalu kalau sudah saya mau memasarkan kopi, saya harus bagaimana? Bagaimana saya bisa mendapatkan income di sini? Perusahaan sudah memikirkan. 2018 perusahaan ini mengeluarkan program 111. Apa itu 111? Yaitu sponsori satu orang setiap bulannya. Ya, ini kalau saya ingat sekali Ibu Mariani pernah ngomong di Jakarta, ini langkah orang malas, ini langkah orang yang mau santai-santai. Nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu mau santai, it's okay, gitu ya. Tetapi kalau saya bulan pertama nggak satu. Saya bulan pertama saya berusaha mensponsori 25 orang. Karena saya udah lihat visi misi bisnis ini kemana ya. Jadi dan kebetulan cocok di kami, jadi saya semangat sekali waktu di bulan Agustus kemarin. Jadi sponsorilah satu orang setiap bulannya. Itu program 111. Nah kalau kita mensponsori satu orang setiap bulan, artinya apa Bapak Ibu? Ini banyak yang bingung loh orang Indonesia nih ya. Artinya Bapak Ibu dalam waktu 12 bulan, ini program 12 bulan. Ini bukan program 1 bulan. Dan ingat, bisnis ini bukan uang instan. Kalau Bapak Ibu mau punya passive income, set the target untuk 1 tahun. Tetapi kita kerja 1 tahun fokus, Bapak Ibu akan punya passive income yang sangat panjang. Worth it ya Bapak Ibu ya. Kerja 1 tahun, tetapi pensiunnya seumur hidup. Saya ngomong seumur hidup, kenapa? Karena saya percaya perusahaannya komitmen, sudah 35 tahun. Itu penting gitu ya buat kita melangkah. Jadi kalau kita misalnya program mensponsori setiap bulan 1, berarti Bapak Ibu akan mensponsori berapa orang selama 12 bulan. Berarti kan Bapak Ibu mensponsori 12 orang. 12 orang yang dekat dengan Bapak Ibu ya, yang peminum kopi. Seperti itu ya. Jadi program yang pertama adalah kita mensponsori level pertama kita langsung itu adalah 12 orang ya. Dalam waktu 1 tahun ya. Yang kedua adalah kita komitmen. Kita minum 1 kotak kopi setiap bulan. Ya, kita minum 1 kotak kopi setiap bulan. Saya nggak mungkin 1 kotak kopi Bapak Ibu. Karena apa? Saya dan suami saya sehari ini 2 saset. Waktu awal-awal Agustus ya. Tapi sekarang di bulan memasuki Oktober ini, apalagi waktu kemarin saya di Australia sebulan, saya udah minumnya sehari 4 saset sama suami saya ya. Jadi pagi sama malam. Kita udah nggak bisa lepas. Hari ini saya dapat kesaksian sahabat saya sendiri. Dia bukan orang multi level. Tapi dia bilang, saya udah nggak bisa lepas dari kopi ini. Aduh kopinya enak sekali dan sebagainya. Saya cuma bilang terima kasih Tuhan. Artinya dia pelan-pelan mulai bergerak jadi seorang entrepreneur, coffeepreneur. Dia mulai ngajak teman-temannya dan sebagainya. Jadi ini program 111. Bapak Ibu juga harus tahu. Ini bukan programnya leader. Ini program dari perusahaan. Saya tanya sama pimpinan dari Indonesia, ini programnya leader atau perusahaan? Perusahaan. Jadi Bapak Ibu bisa pegang. Artinya kalau perusahaan yang udah mengeluarkan program ini, artinya ini angkanya tepat. Ya, angkanya tepat. Kita nggak usah pusing-pusing. Yang penting jalankan aja sistem yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Kalau kita misalkan komitmen selama 12 bulan minum 12 kotak kopi, ya kan? Itu berpotensi kita bisa mendapatkan yang nanti yang ketiga ini ya. Yang penting adalah satu tadi sudah tahu ya, artinya itu ya. Lalu kita kalau sudah minum kopi, kita ajak 1 teman, itu kita harus menduplikasi. Kita ajarin teman kita, kamu nanti ngajak 12 teman ya, jangka waktunya 12 bulan. Ada yang tanya, boleh lebih cepat nggak? Lebih bagus. Kalau perlu sebulan 12, saya bilang gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau jalan santai, no problem. Satu sebulan sekali, yang penting coba 1 kotak kopi. Siapa yang mau kasih dalam waktu 13 bulan, minum kopi suka-suka, kita happy-happy 36 juta per bulan. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Bisnis ini sangat simpel sekali. Kopi
adalah minuman rakyat Indonesia, ya. Jadi jangan harap kita bisa dapat 36 juta kalau kita nggak mengajarkan duplikasinya, ya. Jadi duplikasi itu penting sekali. Orang yang kita ajak harus kita perhatikan. Ibaratnya kita mensponsori orang itu adalah bayinya kita. Nah, bayinya kita ini harus kita perhatikan, harus kita sayangin, harus kita ajarkan. Jadi bisnis ini saya udah boleh dibilang saya udah mempelajari beberapa MLM yang besar sistemnya. Menurut saya ini paling bagus. Karena apa? Ini sangat mudah sekali. Bapak Ibu nanti kapan-kapan saya kalau ngasih tahu training itu tentang mau jadi diamond sebenarnya nggak susah. Yang penting Bapak Ibu tahu know-how-nya, Bapak Ibu tahu tekniknya gitu ya. Tapi yang paling penting program satu-satu ini sangat bisa. Semua orang bisa melakukannya. Ajak satu teman, minum satu kotak kopi, ya kan? Duplikasikan. Kalau nggak duplikasi berjalan, ya nggak akan terjadi di bulan ke-13. 36 juta per bulan. Pada saat kita di bulan ke-13, grup kita tuh sudah 8.192 orang. Banyak ya, gitu. Nggak terasa ya, dengan jalan santai atau jalan malas seperti Ibu Mariani bilang, total grup kita di bulan ke-13 8.000 orang. Sekarang saya tanya balik, penduduk Indonesia berapa? 270 juta orang. Nah, 8.000 orang aja Bapak Ibu punya income 36 juta. Bagaimana kalau Bapak Ibu larinya lebih kencang? Bagaimana kalau Bapak Ibu benar-benar fokus 1 tahun ini, jangan seperti orang malas atau orang santai seperti Ibu Mariani bilang, tetapi kita lebih cepat. Apa yang terjadi? Ya. Jadi 8.000 itu bukan kita sendiri, tetapi kita hanya cari 12 orang. 12 orang, Bapak Ibu tinggal taruh strategi. Mau 12 orang ini dalam setahun? Boleh. Mau 12 orang ini dalam waktu 6 bulan? Boleh. Mau dalam waktu sebulan seperti saya dan teman-teman saya? Boleh. Bapak Ibu yang menentukan strateginya. Kita sebagai upline, kita yang mensupport Bapak Ibu, kita membantu Bapak Ibu untuk sukses, ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi program satu-satu ini sangat simpel. Penduduk Indonesia, masyarakat Indonesia bisa sukses di sini. Ya, kami berterima kasih sekali saya sama Miss Gan, ya. Saya juga terinspirasi sama Ibu Mariani. Saya juga berterima kasih sama Ibu Suryana, pimpinan dari SHI. Begitu luar biasa mensupport. Dan saya percaya bisnis ini sangat jangka panjang, ya. Jadi Bapak Ibu untuk mendapatkan, kan saya juga tanya sama anak saya. Yang di Australia kemarin, 36 juta bagi kamu tuh angka besar apa angka kecil sih kalau dalam dolar? Dia bilang it's a big money. Oh really? Big money gitu loh. Jadi artinya kita jangan anggap enteng sama program satu-satu ini. Ya, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu ngerti ya, program satu-satu ini adalah kita fokus 12 orang, syukur bisa lebih, tapi kuncinya adalah 12 orang, 12 kotak dalam setahun. Tinggal Bapak Ibu maunya 12 bulan, 6 bulan itu strateginya Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu lihat ya di sini program satu-satu ini angka ini saya tuh saking senangnya sama sistem saya hitung semuanya. Benar nggak sih ini angka-angka ini? Ternyata benar. Ya terdiri dari bonus mereka ada bonus prestasi sama bonus royalti atau kepemimpinan. Nah kalau Bapak Ibu nggak senang sistem ya udah percaya aja karena saya udah membuktikan. Saya sama beberapa leader saya duduk kita hitung sama-sama itu udah benar. Angka ini benar. Nah, masalahnya waktu saya lihat satu-satu ini berjalan, saya sempat nggak semangat. Aduh, bulan pertama nggak ada bonus, bulan kedua nggak ada bonus, bulan ketiga nggak ada bonus. Tapi benar, ini kan katanya Bu Mariani jalan santai. Bu Mariani bulan pertama udah 13 juta, itu luar biasa sekali. Lalu saya cuma mentargetkan di bulan pertama cuma 4 atau 8%, udah bagus lah. Oh, saya tuh nggak pernah jalanin multi level. Tapi di luar dugaan, apa Bapak Ibu? Di bulan pertama, saya mencoba lari. Saya nggak mau dibilang malas sama Ibu Mariani. Saya coba menjalankan, membangun jaringan gitu ya. Dengan satu-satu segala macam saya ngomong ke beberapa orang. Di bulan Agustus, bonusnya ini bukan mau pamer ya. Tapi saya memberi semangat kepada Bapak Ibu gitu ya. Bonusnya saya keluar 1,7 juta. Saya kaget gitu loh. Lah, harusnya nggak ada bonus, tapi terima segini. Tapi kembali lagi. Kerja keras tidak ada mengkhianati hasil. Jadi Bapak Ibu melangkah aja, ya. Banyak konsultasi sama upline yang aktif, ya. Tinggalkan orang-orang yang negatif di grup di bisnis ini, ya. Jadi Bapak Ibu harus mendekat sama orang-orang yang aktif dan orang yang mau sukses, maka Bapak Ibu juga akan sukses, ya.
Bapak Ibu lihat, saya berjalan 2 bulan ini, ya itu saya jalan cepat, ya. Saya walaupun kemarin bulan September sebenarnya saya udah nggak mau ke Australia kemarin, saya udah malas banget. Saya ini lagi otak saya tuh lagi ke kopi melulu gitu ya. Tapi saya cuma mikir, aduh saya udah beli tiket. Jadi bulan Agustus kemarin, bulan September, saya membina jaringan saya itu dari jauh, Bapak Ibu. Hebat loh bisnis ini gitu ya. Saya taruh hati saya kepada jaringan saya. Siapapun yang menghubungi saya, dimanapun saya cari wifi, saya ini sampai anak saya bilang, Mama nih loh, mau nengok anak atau mau jalanin bisnis, saya bilang dua-duanya, saya nggak bisa, ini bayi-bayi yang harus saya cintai gitu, harus saya bantu gitu ya. Tetapi saya nggak nyangka, waktu di bulan September kemarin, ternyata poin grup saya itu naik 3 kali lipat, Bapak Ibu. Naik 3 kali lipat, lalu saya diinfokan sama Miss Gan, akhirnya Bu Vita dapat 3 medali karena Miss Gan minta 3 kali 7 gitu kan ya. Gitu. Oh ya, saya malah nggak tahu medali apa. Saya nggak pernah mikir bonus. Karena saya pikir yang penting saya bangun infrastruktur. Infrastruktur ini harus kuat. Yaitu apa? Aset. Asetnya siapa? Grup saya itu adalah aset. Itu adalah keluarga saya. Saya harus membantu mereka sampai mereka mengerti. Nah, jadi Bapak Ibu juga harus melakukan hal yang sama. Kalau Bapak Ibu mau jaringannya berkembang, bayi yang baru lahir nggak bisa ditinggalin. Bayi yang baru lahir harus benar-benar diperhatikan. Seperti itu. Walaupun kita lagi sibuk, kita lagi holiday, tetapi kalau kita mau sukses, ya Bapak Ibu bisa lihat, saya 2 bulan, saya benar-benar kerja keras sama suami saya. Suami saya sehari itu bisa bantuin grup, meregister orang, itu bisa 20-30. Suami saya bilang, ini bisnis apa ya, kok sampai begini? Ya saya juga nggak tahu gitu loh. Tapi saya pikir kopinya yang berbicara, bukan kitanya yang hebat, tapi kopinya bagus dan sistemnya juga sangat bagus sekali gitu ya. Oke, jadi ini bisa dilihat ya, dari dalam 2 bulan saya itu posisi grup saya 1.200 orang tadi sore ya, kurang lebih 1.200 orang. Ini harusnya dicapai di bulan ke-10, tapi saya bisa capai dalam waktu 2 bulan. Bapak Ibu pasti juga bisa. Bapak Ibu lebih hebat dari saya gitu ya, pasti bisa. Tapi kuncinya adalah you have to take care your group. Nggak bisa Bapak Ibu cuekin gitu ya. Seperti itu. Nah Bapak Ibu saya juga mau kasih tahu, tadi selain program 111, di sini juga saya mengajarkan grup saya, yaitu kalau misalnya dia orang sistem atau dia orang marketing, saya bilang angka 12, ayo ajak 12 orang begini. Mereka nggak kaget Bapak Ibu. Tapi kalau orang yang nggak ngerti, saya bilang 12, dia pingsan. 12 gitu ya. Akhirnya saya dapat program, saya pelajarin videonya Ibu Mariani, bagus banget gitu ya. 3 kali 7, akhirnya saya juga ikut menerapkan itu ya. Jadi saya diajarin, saya banyak belajar dari YouTube-nya Ibu Mariani, Mrs. Gan gitu ya. Makanya Bapak Ibu harus mau belajar ya. Di bisnis ini sama aja, ini adalah bisnisnya Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah coffeepreneur, seorang pebisnis kopi, dan ini bukan kopi ecrek-ecrek. Siapa yang bisa ngasih income sampai 9 digit, itu bukan main-main, karena sudah banyak di Malaysia sama Singapura yang melakukannya. Saya punya downline, beliau dari Papua, beliau cerita, beliau dimimpikan bahwa katanya dia akan pegang Papua dan dia akan punya income 10 digit. Saya aminkan. Saya bilang saya akan bantu Bapak. Ini tugas yang mulia, membantu banyak orang. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya di akhir acara, beliau akan berkesaksian orang-orang Papua pada sembuh. Luar biasa sekali gitu ya produk ini ya. Seperti itu. Nah Bapak Ibu kalau misalnya masih pemula, coba jalankan ajak 3 ya. Buka ajak 3 tuh bisa teman SMP, teman SMA, teman pengajian dan sebagainya gitu ya. Nggak susah kan ngajak 3 teman. Ya kalau cocok sama kopinya ya, atau cocok sama odolnya. Ini saya beri contoh ya. Seandainya, contohnya kayak saya sebulan minumnya 2 kotak kopi. Berarti 1 kotak kopi itu kan nilainya 26. Berarti saya sudah punya omset pribadi, poin itu 52 poin ya. Lalu kita ajak 3 teman. Nggak usah muluk-muluk 12. 3 teman aja, tapi dalam sebulan. Kalau Bapak Ibu mau cepat 36 jutanya, sebulan ajak 3. Lalu dari ajak 3 itu,
ajak 3 lagi. Ajak 3 lagi, 3 lagi. Dalam 7 bulan secara sistem Bapak Ibu akan punya income ya, secara simulasi ya. Simulasi itu 23 juta. Ini bisa naik, bisa turun. Tergantung dari omset dari Bapak Ibu. Tapi ini hanya omset 2 kotak kopi loh. Di grup saya, mereka sekali beli bisa 10 kotak, bisa 5 kotak dan sebagainya. Odol sekali pesen 5 dan sebagainya. Saya kemarin di Australia juga banyak mensponsori orang Indonesia yang akan membangun jaringannya nanti di Indonesia gitu. Jadi mereka adalah warga di sana tapi dia nanti memsponsori orang-orang Indonesia. Biasanya tuh saya bilang sama mereka, saya akan bantu. Jadi kasih aja buka kartu namanya, nanti saya akan bantuin bangun jaringannya seperti itu. Jadi kita harus komitmen Bapak Ibu. Kalau kita kepingin punya pensiun, kalau kita kepingin punya passive income, komitmen. 1 tahun aja, 1 tahun. Kerja apa 1 tahun yang bisa memberikan kepada kita pendapatan sampai selamanya ya. Jadi ini bukan bisnis instan ya, saya dari awal udah bilang ya. Lalu bayangin, sikat gigi odol. Odol ini juga luar biasa ya. Banyak kesaksiannya. Odol ini kalau kita misalnya cuma ngajak 3, siapa yang nggak sikat gigi? Bisnis yang bagus adalah kita bangun tidur, itu kita udah menggunakan produknya. 1, minum kopi, yang kedua gosok gigi. Saya berharap nanti ada teh keluar luar biasa Indonesia boomingnya kayak apa. Jadi Bapak Ibu lihat ya, kalau grup kita omsetnya hanya odol aja. Hanya ngajak 3. Kalau 12 saya nggak tahu deh income-nya sebesar apa. Tapi ngajak 7 bulan 10 juta. Siapa yang mau kasih? Siapa yang mau kasih? Dari sebuah odol yang sangat berkualitas seperti ini gitu. Jadi Bapak Ibu mesti lihat, kita berada di perusahaan yang bukan ecek-ecek. Kesaksiannya sudah banyak. Mrs. Gunn sebagai diamond ya, double diamond, Ibu Mariani juga sudah banyak mengupload video-video, kita tinggal pelajarin Bapak Ibu. Tadinya saya juga pikir, saya juga mau bikin video-video, tapi saya pikir, wasting time for me, gitu loh. Mendingan saya ambil video saya dari upline, lalu kita kerjakan. Kita nggak punya waktu. Kalau kita di bisnis ini, kita berpacu dengan waktu. Karena apa? Bisnis ini begitu hebatnya. Begitu hebatnya kalau Bapak Ibu ngelihat potensinya seperti apa. Bayangin, perputaran odol aja, grup Bapak Ibu cuma 3.000 orang. Kali dia 3, saya ngajak 3, 10 juta. Seperti itu. Apa yang terjadi kalau satu rumah tangga melakukan 2? Minum kopi dan pakai odolnya. Luar biasa Bapak Ibu. Di bulan ke-7, 33 juta. Hanya dengan kita pakai odol sama kopi. Untuk diri kita sendiri. Tularkan, berikan kebaikan ini kepada banyak orang. 33 juta, 7 bulan, siapa yang mau kasih? Ya kan? Di sini Bapak Ibu harus lihat. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya, saya sering ketemu juga yang dia kayak nganggap enteng gitu ya. Sama bisnis ini, saya cuma bisa ketawa. Akhirnya apa? Ya akhirnya dia join juga. Karena dia lihat, Bu Vita serius ya. Saya bilang, saya serius. Ini bisnis yang bisa memberikan 9 digit, 10 digit dengan modal yang 0. Karena kita pakai produknya. Jadi Bapak Ibu kita harus open mind, kita harus berbesar. Jangan mikir, ini MLM. No, ini MLM yang bisa kasih kita 9 digit atau 10 digit. Ya, saya doakan Bapak Ibu semua sukses karena saya kepingin sekali Indonesia bangkit. Saya kepingin sekali semua bisa membantu bangsa-bangsa kita, masyarakat kita gitu ya Bapak Ibu, karena mereka banyak yang nggak bekerja, banyak yang nggak punya penghasilan, toh mereka juga tetap harus ngopi, toh mereka juga tetap sikat gigi gitu loh ya. Jadi berbagilah kebaikan ini ya. Oke Bapak Ibu, menurut saya ya, ini adalah rezekinya kita. 18 tahun Swanghor di Indonesia nggak ada yang tahu. Seneng ya? Oke banget kan Bapak Ibu ya. Tapi kenapa baru boomingnya? Feeling saya 6 bulan dari sekarang bisnis ini akan booming di Indonesia. Bapak Ibu mau jadi penonton? Jangan dong. Bapak Ibu di sini ada 230 orang. Harus jadi entrepreneur. Bapak Ibu harus jadi coffeepreneur atau prosumer seperti itu. Karena bisnis ini too good untuk tidak dijalankan. Ya, Bapak Ibu punya teman 3. Yang 3 orang yang Bapak Ibu ajak juga punya teman 3. Bisa bayangkan nggak kalau tadi 3 aja income-nya segitu, gimana kalau 12 tadi? 1 tadi dipercepat, jangan nunggu setahun. 3 bulan, 6 bulan, 1 bulan, ajak 12 orang.
apa yang terjadi? Miss Gan sudah berhasil, Ibu Mariani sudah berhasil, ya saya belum seberhasil mereka, tetapi saya udah menjalaninya. Jadi saya bisa mentularkan ini ke Bapak Ibu. Jangan kebanyakan mikir, jangan kebanyakan ini nanti begini, nggak usah. Ikutin apa yang sudah dijalankan oleh orang-orang yang sukses, ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, jangan tunggu booming, jangan tunggu sempurna. Saya ini perusahaannya begini, ini begini. Enggak, jangan. Karena apa? Kita udah ada contoh. Contohnya di mana? Di Malaysia sama di Singapura. Buat apa? Kita kebanyakan mikir A, B, C, D, E, di sana orang lain udah lari. Kita kebanyakan mikir gitu lah. Buat apa gitu loh ya. Jadi Bapak Ibu tangkep visi misi ini, benar-benar Bapak Ibu jangan jadi penonton. Ya, itu. Lalu yang kedua, Bapak Ibu harus punya impian. Impiannya apa gitu ya. Kalau saya sih jujur saya kepingin sekali membantu banyak orang Indonesia. Saya juga kepingin punya passive income buat anak-anak saya ya. Tapi kembali lagi ya, bisnis ini harus fokus 1 tahun. Bapak Ibu nggak akan bisa punya 9 digit atau 10 digit sekalipun kalau Bapak Ibu hanya mengharapkan 1 bulan jadi. Nanti Pak Rusli bisa berkesaksian. Dia nggak nyangka di bisnis ini income-nya berapa ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, bisnis apa yang setahun Bapak Ibu bisa jadi diamond? Itu di sini. Kenapa? Ibu Mariani sudah melakukannya, Ibu Mrs. Gan sudah melakukannya. Kita hanya ikutin apa yang sudah mereka lakukan, ya. Nggak usah ragu-ragu Bapak Ibu ya. Kalau saya ragu, nggak mungkin saya ada di sini. 13 tahun saya anti multi level. Artinya saya nggak pernah bergabung gitu ya. Lalu yang ketiga, tadi saya sudah jelaskan ya, potensi bisnisnya besar sekali. Ya, di sini ada 270 juta penduduk, luar biasa ya. Tadinya saya juga nggak mikir, 2 bulan jaringan saya udah ada di mulai dari Sabang sampai Merauke, Aceh sampai Papua. Saya nggak nyangka secepat itu juga gitu loh. Lalu tahu-tahu saya punya downline di Hong Kong, saya punya downline di Malaysia, saya punya downline di Singapura. Siapa yang mikir ke situ? Nggak pernah, saya nggak pernah mikir. Tapi yang ada saya lakukan aja. Siapa yang butuh bantuan saya, mau jam 12 malam dia hubungin saya tetap, kalau saya masih kuat, saya pasti akan melayani mereka gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus punya impian ya. Saya percaya Bapak Ibu kepingin bangkit semuanya dari pandemi ini, dari kesusahannya ini, dan jangan lupa bisnis ini jangan mikir uang gitu ya. Uang pasti akan mengalir, tetapi yang menurut saya yang paling penting adalah Bapak Ibu harus punya hati membantu bangsa kita untuk bangkit itu ya. Dan yang terakhir, ini juga penting ya, kita harus mengosongkan gelas lama kita. Mungkin Bapak Ibu di sini udah pada ahli-ahli semua, jago-jago semua, tapi kita belum ahli di Swanghor. Ya, jadi di Swanghor ini kita harus mengosongkan kita punya gelas, kita isi knowledge yang baru, semuanya yang baru gitu ya. Jadi Bapak Ibu, waktu pertama kali saya jalani bisnis ini, saya ngelihat, waktu saya ketemu Miss Gan di kantor, Miss Gan masih muda, masih 38 tahun, saya sudah di atas 50 tahun. Terus Miss Gan ngajarin saya, Bu Vita, begini. Saya pikir, kok saya diajarin gitu ya. Padahal, karena kan saya bekas di manajemen Bapak Ibu, saya bekas seorang direksi, jadi saya diajarin sama anak kecil, saya pikir begitu kan. Tapi lama-lama saya pikir, di sini saya adalah orang baru. Saya harus belajar, saya harus mau merendahkan hati, belajar dari orang yang sukses. Bapak Ibu menjauhlah dari orang-orang yang negatif, tapi Bapak Ibu mendekatlah sama orang-orang yang positif. Karena apa? Itu auranya akan ke Bapak Ibu semua ya. Jadi ingat pesan saya ini ya, jangan tunggu booming, jangan tunggu sempurna, harus punya impian. Dan kita juga udah tahu kerja kita 12 bulan. Lihat apa yang terjadi gitu ya, 12 bulan ini ya. Oke, ini 2 wanita yang menginspirasi saya ya. Waktu saya ketemu mereka 3 Agustus, saya belum menjalankan bisnis ini. Saya masih observasi Bapak Ibu ya. Saya masih lihat-lihat, saya masih gimana. Tapi saya kagum dengan Miss Gan sama Ibu Mariani yang rendah hati. Mereka sudah diamond ke atas loh. Udah diamond ke atas, mereka rendah hati. Jadi padahal kalau di multi level lain, sekelas diamond, itu kadang-kadang ya gimana lah gitu ya. Jadi saya simpatik sekali. Jadi saya klik sama bisnis ini. Bisnis ini membantu masyarakat. Bisnis ini
produknya bagus, harganya murah, ya kan? Dan juga upline-upline-nya rendah hati gitu ya, nggak sombong-sombong. Dan mereka wanita-wanita yang sangat hebat. Yang satu ex-banker, nggak tahu MLM. Saya bisa akuin dia nggak tahu MLM karena kayaknya kalau sistem jagoan saya gitu ya. Tapi saya belajar dari Miss Gan, ini bagaimana di sini dia lebih jago ya. Lalu yang kedua, kalau Ibu Mariani, setahu saya beliau itu ex-networker, sudah 20 tahun, sudah kayaknya udah capek sama MLM katanya ya kalau saya dengar ceritanya. Dan beliau sudah Gold Diamond. Gold Diamond itu adalah posisi tertinggi di Swanghor. Ibu Mrs. Gan jadi Diamond 1 tahun 2 bulan. Ibu Mariani jadi Gold Diamond 1 tahun 8 bulan. Kalau saya salah mohon maaf ya. Tetapi ini luar biasa. Bapak Ibu bisa cek, kalau mau cek di perusahaan yang sekelas ya, jangan membandingkan perusahaan kelas A sama kelas C. Nggak level. Jangan ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mau membandingkan itu adalah A dengan A. Itu baru apple to apple. Bapak Ibu bisa lihat secara sistem untuk menjadi diamond dan sebagainya. Di sini paling mudah. Kalau menurut saya ya, kayaknya paling mudah dibanding di tempat lain ya. Dan ini mereka sudah membuktikannya. Mereka sudah menolong banyak orang, luar biasa. Dan semoga Bapak Ibu, kita orang Indonesia, kita bisa seperti Miss Gan dan Ibu Mariani ya, Deo Kampung. Jadi Bapak Ibu harus punya passion dan dream ya. Seperti saya, passionnya saya adalah keluarga ya. Saya cinta keluarga saya. Tadi Pak Wijaya udah bilang, Bu Vita cinta the people, benar. Saya suka sekali sama manusia gitu ya. Jadi kalau ada grup saya menghubungin saya sehari bisa presentasi bisa 7-10 kali ya dalam sehari. I'll do it gitu loh. Karena saya kepingin mereka tuh sukses gitu ya. Dan saya juga mengerti ada kendala-kendala di daerah-daerah. Dan itu makanya saya mencari jalan keluar gimana bisa membantu mereka dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu harus punya passion gitu ya di bisnis ini gitu ya. Lalu jadilah seorang coffeepreneur ya. Jadilah seorang pengusaha Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu udah cocok, jangan jadi konsumen aja ya. Menurut saya sayang banget nanti dreamnya Bapak Ibu atau haknya Bapak Ibu diambil orang lain. Atau kita punya adik, kakak, teman udah disponsorin oleh orang lain, kan sayang. Jadi sponsorin dulu orang terdekat dari Bapak Ibu ya. Jadilah seorang coffeepreneur ya. Bangga ya kita adalah pebisnis kopi. Kalau ini semua kita jalankan, tentu dreamnya kita semua passive income itu akan mengalir. Saya percaya kita kerja keras 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tetapi passive income-nya lifetime di bisnis ini ya. Karena sudah teruji perusahaannya. Kecuali kalau perusahaannya baru 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, ya kita mikir-mikir ya tentang pensiunnya. Itu ada apa enggak ya gitu ya. Oke Bapak Ibu, saya sekarang di grup saya ada 1.200.